Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini kami dari kelompok 5 akuntansi 2024E akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami, yakni mengenai memahami penerapan strategi manajemen di organisasi nirlaba. Nah, sebelum kepada pemaparan materi, di sini izinkan kelompok kami untuk memperkenalkan diri anggota terlebih dahulu. Baik, perkenalkan nama saya Sandria Dia dengan NIM akhir 034. Perkenalkan, nama saya Lisha Syarani dengan NIM terakhir 054. Perkenalkan, nama saya Eri Meira Putri dengan NIM terakhir 101. Perkenalkan, nama saya Adia Resmi Zaika Laurencia dengan NIM akhir 146. Perkenalkan, nama saya Oktaviani dengan NIM terakhir 201. Perkenalkan, nama saya Salwa Salsabila dengan NIM terakhir 234. Perkenalkan, nama saya Amelinda Isnawati dengan NIM akhir 237. Perkenalkan, nama saya Maulid Alifatus dengan NIM terakhir 282. Yang pertama yaitu ada konsep dasar manajemen strategik yang berisi visi, misi, strategi, dan implementasi. Nah, yang pertama yaitu ada pengertian dari manajemen strategik sendiri, yaitu sebagai proses atau rangkaian kegiatan pengambilan keputusan yang bersifat mendasar dan menyeluruh, disertai penetapan cara melaksananya yang dibuat oleh pimpinan dan diimplementasikan oleh seluruh jajaran di dalam suatu organisasi untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Nah, manajemen strategik sendiri juga proses sistematis yang bertujuan untuk mencapai keunggulan kompetitif jangka panjang melalui perencanaan dan pelaksanaan strategi yang efektif. Konsep ini mencakup penetapan visi, misi, tujuan, serta strategi organisasi berdasarkan analisis lingkungan internal dan eksternal. Model manajemen strategik menguraikan tahapan praktis yang dimulai dari pengamatan lingkungan, dilanjutkan dengan perumusan strategi yang meliputi penetapan misi, tujuan, strategi, dan kebijakan. Implementasi strategi melalui pengembangan program, anggaran, dan prosedur, hingga evaluasi dan pengendalian strategi untuk memastikan pencapaian tujuan secara berkelanjutan dan adaptif terhadap perubahan lingkungan. Untuk yang pertama ada visi dan misi, di mana visi itu dapat diartikan sebagai jawaban mendasar terhadap pertanyaan akan seperti apakah kita di masa depan. Penetapan visi perusahaan sangat dipengaruhi situasi oleh kondisi lingkungan, internal dan eksternal perusahaan, ragam kepentingan stakeholders, evaluasi dan dinamika bisnis yang digeluti organisasi, serta aspirasi pendiri organisasi atau perusahaan. Untuk manfaat dari misi sendiri, yang pertama yaitu menentukan arah masa depan organisasi secara jelas. Yang kedua, menjadi panduan strategis dalam pengambilan keputusan jangka panjang. Yang ketiga, mengakomodasi pengaruh lingkungan internal dan eksternal. Yang terakhir yaitu menyatukan seluruh elemen organisasi menuju tujuan bersama. Nah, yang kedua yaitu ada misi, di mana misi itu tujuan atau alasan mengapa organisasi itu hidup. Pernyataan misi yang disusun dengan baik mendefinisikan tujuan mendasar dan unik yang membedakan suatu perusahaan dengan perusahaan lain, dan mengidentifikasi jangkauan operasi perusahaan dalam produk yang ditawarkan dan pasar yang dilayani. Untuk manfaat misi sendiri, yaitu yang pertama membantu memfokuskan sumber daya secara umum. Yang kedua, membantu memastikan bahwa organisasi tidak terlibat dalam konflik kepentingan. Yang ketiga, berfungsi sebagai dasar pemikiran umum untuk mengalokasikan sumber daya organisasi. Dan yang terakhir, yaitu membentuk wilayah tanggung jawab kerja yang luas dalam perusahaan. Nah, untuk yang ketiga, yaitu ada strategi, di mana strategi adalah rencana menyeluruh yang dirancang untuk mencapai tujuan jangka panjang organisasi dengan memanfaatkan kekuatan dan mengatasi kelemahan sambil merespon peluang dan ancaman dari lingkungan. Strategi membantu organisasi menentukan arah, menetapkan prioritas, dan memilih cara bersaing yang paling efektif di pasar. Nah, manfaat dari strategi yaitu memberikan arah dan fokus bagi seluruh aktivitas organisasi, memudahkan pengambilan keputusan yang strategis, serta meningkatkan keunggulan kompetitif melalui perencanaan yang struktur dan berorientasi pada hasil jangka panjang. Nah, yang terakhir ada implementasi, merupakan proses mengubah rencana strategis menjadi tindakan nyata melalui penetapan program kerja, pembagian tanggung jawab, alokasi sumber daya, dan penyusunan prosedur operasional. Implementasi memastikan bahwa strategi yang telah dirumuskan benar-benar dijalankan seluruh bagian organisasi.
Nah, untuk manfaat dari implementasi strategi ini, terciptanya koordinasi yang baik antar unit kerja, efisiensi penggunaan sumber daya, serta memastikan bahwa visi dan misi organisasi dapat dicapai secara konsisten dan terukur. Baik, materi selanjutnya ada karakteristik organisasi nirlaba. Next. Nah, di sini ada pengertian organisasi nirlaba. Organisasi nirlaba adalah entitas atau lembaga yang dibentuk dengan tujuan utama untuk memberikan layanan sosial kemanusiaan, keagamaan, pendidikan, atau kegiatan lain yang bermanfaat bagi masyarakat tanpa tujuan mencari keuntungan atau profit bagi pendirinya atau pengelolanya. Next. Selanjutnya ada karakteristik organisasi nirlaba. Yang pertama, tujuan sosial bukan profit. Nah, di sini fokus utamanya itu adalah untuk memberikan layanan sosial keagamaan, pendidikan, kesehatan, atau kemanusiaan, bukan untuk menghasilkan laba finansial. Yang kedua, tidak ada pemilik secara pribadi. Organisasi ini tidak dimiliki oleh individu atau pemegang saham. Keuntungan atau surplus yang diperoleh tidak dibagikan, tetapi digunakan kembali untuk mendukung misi organisasi. Yang ketiga ada pendanaan dari donasi atau hibah. Sumber dana utamanya itu berasal dari donasi, hibah pemerintah, iuran anggota, atau kegiatan sosial lainnya, bukan dari penjualan produk secara komersial. Next. Yang keempat ada akuntabilitas kepada donatur dan publik. Karena bergantung pada dana publik atau sumbangan, organisasi nirlaba ini wajib mempertanggungjawabkan penggunaan dana tersebut secara transparan. Yang kelima ada pengecualian pajak. Banyak organisasi nirlaba itu mendapatkan status bebas pajak asalkan memenuhi syarat yang ditentukan oleh undang-undang di negara masing-masing. Yang keenam, dikelola oleh dewan atau badan pengurus. Biasanya tidak memiliki struktur seperti perusahaan, melainkan dikelola oleh dewan pengurus atau yayasan yang bertanggung jawab atas jalannya organisasi. Dan yang terakhir ada laporan keuangan khusus. Laporan keuangan organisasi nirlaba itu berbeda dari perusahaan profit. Misalnya menggunakan laporan aktivitas daripada laporan laba rugi. Oke, untuk materi selanjutnya di sini akan saya jelaskan, yakni mengenai analisis lingkungan strategis, baik itu dari internal, eksternal, pemangku kepentingan di organisasi nirlaba. Next. Jadi di sini yang pertama kali kita akan bahas yaitu ada penerapan strategi manajemen di organisasi nirlaba, yakni khususnya pada analisis lingkungan strategis. Nah, dalam suatu organisasi nirlaba, organisasi nirlaba ini itu berperan penting dalam menjawab isu-isu sosial, pendidikan, lingkungan, hingga kemanusiaan. Nah, agar dapat menjalankan misi sosialnya secara efektif, organisasi ini tentunya perlu nih menerapkan strategi manajemen yang tepat. Nah, langkah awalnya itu adalah melakukan analisis lingkungan strategis yang mencakup lingkungan internal, eksternal, dan juga pemangku kepentingan. Next. Oke, untuk yang pertama di sini ada analisis lingkungan internal. Nah, analisis lingkungan internal itu bertujuan mengevaluasi kondisi dan juga kapasitas internal organisasi untuk mengetahui jumlah mana organisasi yang siap untuk mencapai tujuannya. Faktor-faktor penting yang dianalisis, yakni ada beberapa. Yang pertama di sini ada sumber daya manusia atau SDM, yakni meliputi kemampuan, komitmen, dan juga pengalaman dari tim manajemen. Baik itu ada tim manajemen, staf, dan juga relawan. Nah, di sini itu misalnya, apakah relawan itu cukup terlatih? Apakah di sini ada pelatihan internalnya atau tidak? Yang kedua, di sini ada keuangan dan juga sumber daya material. Yang artinya itu di sini itu ketersediaan dana dan sumber daya pendukung lainnya. Nah, organisasi itu tentunya harus nih menilai apakah dana operasionalnya itu cukup atau tidak untuk mendanai program jangka panjang atau jangka pendeknya. Yang ketiga di sini ada struktur dan juga budaya organisasi.
Nah, kita juga harus mengira-ngira di sini apakah nanti struktur organisasinya itu sudah fleksibel dan juga responsif. Selain itu, kita juga harus mengetahui nih, apakah nilai-nilai organisasi itu sudah selaras dengan visi sosialnya atau belum. Yang terakhir di sini ada kinerja program. Di sini bermaksudkan itu apakah program-program sebelumnya itu sudah mencapai hasil yang diharapkan atau tidak. Nah, jika tidak, itu kita harus mengetahui di mana letak kelemahannya tersebut. Next. Next. Oke, yang selanjutnya di sini juga masih mengenai analisis lingkungan internal. Nah, selanjutnya itu ada teknologi dan juga sistem informasi. Di sini kita juga harus mengetahui apakah di organisasi itu sudah memanfaatkan teknologi untuk efisiensi, transparansi, dan juga pelaporan, baik itu dari teknologi database, website, ataupun media sosial. Yang berikutnya ada kepemimpinan dan juga tata kelola. Di sini kita juga harus memastikan apakah pimpinan itu memiliki visi yang kuat, komunikasi yang baik, dan juga sistem pengambilan keputusan yang jelas. Nah, yang terakhir di sini ada inovasi dan juga adaptasi. Seberapa cepat organisasi itu mampu beradaptasi terhadap perubahan dan pengembangan inovasi program, itu juga harus kita perkirakan. Nah, dari analisis lingkungan internal tersebut, itu kita dapat mengidentifikasi kekuatan dan juga kelemahan organisasi yang mencakup sumber daya, fasilitas, sistem prosedur, peralatan, dan juga keuangan. Next. Nah, selanjutnya, selain ada analisis internal, di sini juga ada analisis lingkungan eksternal. Nah, tentunya juga tidak kalah penting nih analisis lingkungan eksternal ini dibandingkan dengan analisis lingkungan di internal. Nah, lingkungan eksternal itu mempengaruhi organisasi dari luar yang bersifat tidak dapat dikendalikan secara langsung, tetapi harus terus dimonitori agar organisasi itu terus bisa beradaptasi. Nah, di dalam analisis lingkungan eksternal itu mencakup beberapa hal. Yang pertama di sini ada kondisi sosial dan juga ekonomi, baik itu dari perubahan demografi, kemiskinan, pendidikan, isu-isu sosial lain yang menjadi latar belakang program kerja organisasi. Lalu yang kedua di sini ada kebijakan dan juga regulasi pemerintah. Nah, undang-undang atau peraturan yang mempengaruhi ruang gerak organisasi nirlaba seperti perizinan kegiatan, perbajakan, dan juga pendanaan. Lalu ada teknologi. Perkembangan digital yang membuka peluang untuk kampanye, pengumpulan dana, dan manajemen program secara daring. Nah, yang terakhir di sini ada persaingan dan juga kolaborasi. Di sini maksudnya itu banyaknya organisasi yang serupa di wilayah yang sama itu bisa menjadi tantangan dan juga peluang nih dari kolaborasi tersebut. Organisasi tentunya perlu menganalisis keunggulan dan juga nilai tambahnya dibanding yang lain. Next. Dalam analisis lingkungan eksternal itu terdapat beberapa pertanyaan yang harus terjawab. Yang pertama, apa saja peluang yang dapat digunakan untuk mengembangkan organisasi? Kedua, bagaimana posisi organisasi dalam menghadapi perubahan lingkungan? Dan terakhir, inovasi apa yang harus dikerjakan untuk mencapai sukses? Nah, melalui analisis lingkungan eksternal ini, dapat diidentifikasi peluang dan ancaman yang terkait dengan perkembangan politik, ekonomi, sosial, dan teknologi yang mempengaruhi perkembangan organisasi. Next. Nah, yang terakhir itu ada analisis pemangku kepentingan. Pemangku kepentingan dalam organisasi nirlaba itu sangat beragam dan masing-masing memiliki kepentingan yang perlu diperhatikan agar organisasi bisa membangun kepercayaan dan dukungan. Nah, analisisnya itu meliputi yang pertama, donatur dan sponsor, di mana mereka ingin mengetahui sejauh mana kontribusinya berdampak sehingga diperlukan manajemen yang transparan dan akuntabel. Yang kedua, penerimaan manfaat, di mana organisasi harus benar-benar memahami kebutuhan mereka agar program yang dijalankan relevan dan berdampak. Yang ketiga, pemerintah dan regulator, di mana hubungan yang baik dengan pihak ini penting untuk legalitas, izin operasional, dan bahkan potensi kerjasama. Dan terakhir itu ada relawan dan SDM internal, di mana keterlibatan, motivasi, dan retensi relawan sangat penting. Analisis dilakukan untuk memastikan strategi manajemen relevan berjalan efektif. Next.
Dalam analisis pemangku kepentingan itu ada beberapa unsur penting yang biasanya dianalisis untuk memahami bagaimana pengaruh dan kepentingan para pemangku kepentingan dalam memengaruhi strategi organisasi. Yang pertama itu identifikasi pemangku kepentingan, yang kedua kepentingan dan harapan pemangku kepentingan, yang ketiga tingkat pengaruh dan kekuasaan, yang keempat tingkat kepentingan terhadap organisasi, yang kelima analisis hubungan dan dinamika, yang keenam strategi keterlibatan pemangku kepentingan, dan terakhir lingkungan eksternal yang mempengaruhi pemangku kepentingan. Next. Jadi dapat disimpulkan bahwa organisasi nirlaba itu perlu menyusun strategi berdasarkan pemahaman yang komprehensif terhadap lingkungan strategis dengan menganalisis faktor internal seperti kapasitas organisasi dan eksternal seperti tantangan dan peluang dari luar serta stakeholders seperti hubungan dengan pihak-pihak penting. Organisasi dapat yang pertama menyusun strategi dengan kondisi nyata, yang kedua menyusun program yang tepat sasaran dan berkelanjutan, yang ketiga, meningkatkan efektivitas pengelolaan sumber daya. Dan terakhir, memperkuat posisi dan reputasi organisasi di tengah masyarakat. Baik, di sini saya akan menjelaskan materi tentang proses perumusan strategi di organisasi nirlaba. Proses perumusan strategi yang pertama yaitu identifikasi visi dan misi suatu organisasi. Di sini visi merupakan gambaran masa depan yang ingin dicapai oleh suatu organisasi, sedangkan misi itu adalah tujuan utama yang ingin diwujudkan oleh suatu organisasi. Kemudian yang kedua, melakukan analisis SWOT itu dilakukan untuk mengidentifikasi kekuatan atau strength, kelemahan atau weakness, peluang atau opportunity, dan ancaman atau threat yang dihadapi oleh organisasi. Kemudian yang ketiga, yaitu menentukan tujuan strategis. Tujuan strategis itu harus SMART atau harus spesifik, measurable, achievable, relevant, dan time-bound, dan selaras dengan visi dan misi yang telah ditentukan oleh suatu organisasi tersebut. Kemudian yang keempat, yaitu perumusan strategi. Organisasi harus merumuskan strategi yang akan digunakan untuk mencapai tujuan berdasarkan analisis SBOT yang telah organisasi tersebut lakukan. Yang kelima, mengimplementasikan strategi. Setelah strategi tersebut dirumuskan, langkah selanjutnya itu adalah mengimplementasikannya dengan menetapkan rencana aksi, sumber daya, dan juga jadwal. Kemudian proses yang terakhir yaitu evaluasi dan penyesuaian. Evaluasi strategi secara berkala akan membantu organisasi untuk mengidentifikasi keberhasilan, kendala, dan juga peluang organisasi untuk melakukan penyesuaian strategi agar tetap relevan dan efektif. Next slide. Kemudian di sini saya akan menjelaskan pentingnya proses perumusan strategi tadi. Yang pertama yaitu untuk mengurangi ambivalensi atau proses yang memberikan arah dan fokus yang jelas bagi organisasi, sehingga organisasi tersebut dapat mengurangi ambivalensi dan meningkatkan efektivitas dalam mencapai tujuan. Kemudian yang kedua, untuk meningkatkan keberhasilan. Dengan strategi yang terstruktur, organisasi itu dapat lebih efektif dalam mengelola sumber daya, menghadapi tantangan, dan juga mencapai tujuan. Yang ketiga, meningkatkan keterlibatan pemangku kepentingan. Dengan melibatkan berbagai pihak dapat meningkatkan keterlibatan dan dukungan dari pemangku kepentingan, seperti dewan staf dan juga donatur. Kemudian yang terakhir yaitu untuk memperkuat dampak sosial. Organisasi nirlaba yang memiliki strategi yang jelas dapat lebih efektif dalam mencapai tujuan sosialnya dan meningkatkan dampak positif bagi masyarakatnya.
Baik, selanjutnya implementasi strategi di organisasi nirlaba. Next. Seperti yang sudah dijelaskan dengan teman saya tadi, saya akan menjelaskan lebih detail lagi. Yang pertama, terdapat langkah-langkah implementasi strategi dengan menyusun perencanaan strategi atau yang bisa disebut strategi planning. Langkah pertama ini tuh sangat penting sebagai fondasi organisasi yang harus menyusun visi dan misi organisasi. Visi menunjukkan arah jangka panjang, sementara misi menjelaskan alasan keberadaan organisasi. Dan selanjutnya melakukan analisis SWOT. Nah, SWOT ini itu membantu organisasi memahami kekuatan, strength, dan kelemahan, weakness, internal, serta peluang, opportunities, dan ancaman threats dari lingkungan eksternal. Lalu selanjutnya menetapkan tujuan jangka panjang dan sasaran tahunan. Tujuan jangka panjang memberi arah besar, sedangkan sasaran tahunan memecahkan menjadi target yang lebih terukur dan realistis. Lalu menyusun rencana aksi atau program. Rencana program dirancang sebagai langkah konkret yang akan dijalankan untuk mencapai tujuan tersebut. Lalu selanjutnya yang kedua terdapat penetapan indikator kinerja atau yang biasa disingkat KPI. Untuk mengetahui apakah program berjalan dengan baik, organisasi itu harus menentukan indikator untuk mengukur keberhasilan program dengan output, outcome, dan impact. Lalu KPI itu dapat bersifat kuantitatif yang jumlah penerima manfaat atau kualitatif yang kepuasan penerima layanan. Dan yang ketiga terdapat pengorganisasian sumber daya. Sumber daya harus dikelola secara sistematis agar strategi itu bisa dilaksanakan dengan baik, dengan menata struktur organisasi dan alur kerja, yang menentukan siapa yang melakukan agar tidak terjadi tumpang tindih pekerjaan, lalu menempatkan SDM yang kompeten, nah orang yang harus tepat di posisi yang sesuai dengan kemampuan dan keahliannya, lalu mengelola anggaran dan sumber daya secara efisien, menggunakan dana dan aset organisasi yang harus hemat namun tetap efektif. Selanjutnya, yang keempat terdapat pelaksanaan program. Nah, setelah perencanaan dan penataan selesai, organisasi itu mulai melaksanakan program dengan melaksanakan program sesuai dengan rencana yang strategis. Nah, tahapan kegiatan yang dijalankan itu sesuai yang telah direncanakan. Lalu memastikan partisipasi stakeholder dengan donor, relawan, dan masyarakat yang perlu dilibatkan agar program berjalan dengan lancar dan mendapatkan dukungan penuh. Lalu yang kelima terdapat monitoring dan evaluasi dengan memantau pelaksanaan program yang memastikan semua kegiatan berjalan dengan lancar dan sesuai dengan tujuan. Lalu mengevaluasi hasil dengan menganalisis apakah program telah memberikan hasil yang diharapkan dan memberikan umpan balik untuk memperbaikan ke depan. Lalu yang keenam terdapat pelaporan dan transparansi. Agar dipercaya publik dan donor, organisasi itu harus menyusun laporan keuangan dan aktivitas. Nah, laporan ini tuh disampaikan kepada masyarakat dan pihak pendukung sebagai bentuk pertanggungjawaban. Lalu menjaga akuntabilitas dan kredibilitas organisasi yang menunjukkan bahwa organisasi itu harus dikelola dengan jujur dan profesional yang akan membangun kepercayaan jangka panjang. Next. Selanjutnya terdapat tantangan dalam implementasi strategi. Yang pertama terdapat keterbatasan dana dan SDM. Berbeda dengan sektor bisnis, sumber daya di organisasi ini nirlaba sering terbatas. Nah, yang kedua ketergantungan pada donor. Strategi harus menyesuaikan dengan ekspektasi dan persyaratan donor. Dan yang ketiga, sulit mengukur dampak sosial. Tidak semua keberhasilan dapat diukur secara kuantitatif. Dan yang keempat, perubahan lingkungan eksternal, misalnya perubahan kebijakan pemerintah atau kondisi sosial. Oke. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai evaluasi dan pengendalian strategi. Next slide. Evaluasi dan pengendalian strategi adalah proses krusial yang memastikan strategi yang telah dirancang berjalan sesuai dengan tujuan perusahaan dan memastikan hasil yang optimal. Keberhasilan strategi dapat diukur melalui berbagai metode analisis, termasuk pemantauan kinerja, penyesuaian terhadap perubahan lingkungan bisnis, dan penerapan tindakan korektif. Next slide.
Nah, evaluasi strategi sangat penting untuk menilai keberhasilan dan keunggulan kompetitif suatu perusahaan. Proses ini mencakup beberapa aspek utama, seperti menilai kinerja dengan membandingkan hasil pencapaian terhadap target yang telah ditetapkan guna mengukur efektivitas strategi yang diterapkan. Selain itu, analisis faktor eksternal dan internal perlu dilakukan untuk memahami perubahan dalam lingkungan bisnis, termasuk kondisi pasar dan persaingan yang berpotensi dalam lingkungan bisnis untuk memengaruhi jalannya strategi. Lalu ada penggunaan Key Performance Indicators atau yang biasa kita sebut KPI, seperti profitabilitas, pangsa pasar, dan efisiensi operasional yang menjadi tolok ukur yang membantu dalam mengidentifikasi keberhasilan strategi. Evaluasi juga mencakup peninjauan keunggulan kompetitif agar perusahaan dapat memastikan bahwa strategi yang diterapkan memberikan diferensiasi yang kuat serta memperkuat posisi bisnis di tengah persaingan industri. Nah, dengan evaluasi yang tepat, perusahaan dapat terus menyesuaikan diri dan meningkatkan efektivitas strateginya untuk mencapai tujuan jangka panjang. Next slide. Dalam dunia bisnis yang selalu berubah, pengendalian strategi menjadi faktor kunci dalam menjaga keberlanjutan perusahaan. Nah, proses ini mencakup monitoring dan pengawasan, penyesuaian terhadap perubahan, manajemen resiko, serta evaluasi dan feedback yang berkelanjutan. Pertama, monitoring dan pengawasan. Pemantauan rutin dilakukan untuk memastikan bahwa strategi yang diterapkan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan. Evaluasi berbasis data seperti analisis grafik sangat membantu dalam memahami perkembangan bisnis dan mengidentifikasi area yang perlu ditingkatkan. Dengan pengawasan yang ketat, perusahaan dapat memastikan bahwa setiap keputusan tetap relevan dengan tujuan jangka panjang. Yang kedua, ada penyesuaian terhadap perubahan. Jadi, dalam lingkungan bisnis itu kan selalu dinamis, sehingga strateginya harus fleksibel dan mampu beradaptasi dengan kondisi pasar. Evaluasi dari berbagai perspektif, termasuk analisis kompetitor dan perubahan ekonomi global, menjadi bagian penting dari strategi adaptasi. Perusahaan yang mampu menyesuaikan diri dengan cepat akan lebih siap menghadapi tantangan dan memanfaatkan peluang-peluang baru. Untuk yang ketiga ada manajemen resiko. Jadi resiko dalam bisnis itu bisa datang dari berbagai aspek, seperti kegagalan strategi, perubahan pasar, atau faktor eksternal yang tidak terduga. Untuk memastikan stabilitas operasional, perusahaan perlu mengembangkan strategi mitigasi yang efektif, seperti diversifikasi investasi ya misalnya. Jadi, selain diversifikasi investasi, perusahaan juga bisa dengan melakukan perencanaan keuangan yang kuat dan mengelola sumber daya yang efisien. Dengan pendekatan proaktif terhadap resiko, bisnis dalam suatu perusahaan itu dapat tetap tangguh dalam menghadapi ketidakpastian yang nantinya akan terjadi. Yang terakhir ada evaluasi dan feedback. Evaluasi berkelanjutan itu merupakan bagian dari siklus strategis yang tidak boleh diabaikan. Umpan balik dari berbagai pihak, termasuk pemegang saham dan tim manajemen, memberikan wawasan berharga untuk perbaikan strategi. Jadi, dalam laporan berbasis analisis juga digunakan untuk menentukan tindakan korektif yang diperlukan agar strategi dalam sebuah perusahaan itu tetap efektif dan sesuai dengan tujuan bisnis yang diinginkan. Nah, dengan pendekatan strategis yang kuat dan responsif terhadap perubahan, sebuah perusahaan itu dapat meningkatkan daya saing dan mencapai keberlanjutan dalam jangka panjang. Next slide. Baik, selanjutnya yaitu keunggulan bersaing dalam organisasi nirlaba. Next slide.
Baik, di sini terdapat faktor keunggulan bersaing. Yang pertama yaitu kualitas layanan atau program. Di sini itu mengacu pada seberapa baik produk atau jasa yang ditawarkan dapat memenuhi atau melebihi harapan pelanggan. Yang kedua yaitu reputasi dan citra organisasi. Reputasi ini akan mencerminkan persepsi publik terhadap organisasi. Yang ketiga yaitu koneksi dan jaringan. Organisasi dengan koneksi yang baik cenderung lebih baik beradaptasi dan berkembang. Yang keempat yaitu kemampuan inovasi. Inovasi ini tuh bisa berupa pengembangan produk atau jasa baru, penyempurnaan proses, dan juga pemanfaatan teknologi baru. Yang kelima yaitu efisiensi operasional. Artinya, perusahaan itu menjalankan proses dengan biaya dan waktu minimal namun hasilnya maksimal. Yang keenam yaitu komunikasi dan branding. Jadi komunikasi yang efektif dan strategi branding yang kuat itu tuh dapat membantu menyampaikan nilai dan keunggulan organisasi, meningkatkan pengenalan merek, dan juga membentuk loyalitas pelanggan. Next slide. Lalu di sini ada strategi untuk membangun keunggulan. Yang pertama itu fokus pada nilai unik perusahaan. Jadi organisasi nirlaba ini tuh perlu memiliki kejelasan tentang apa yang membedakan mereka dari organisasi lain yang dengan misi yang serupa. Yang kedua yaitu peningkatan kapasitas SDM. Sumber daya manusia yang kompeten akan meningkatkan kredibilitas organisasi di mata publik dan mitra kerja. Lalu yang ketiga ada akuntabilitas dan transparansi. Organisasi yang secara terbuka melaporkan kegiatan dan penggunaan dana kepada publik akan lebih dipercaya oleh donor dan pemangku kepentingan lainnya. Next slide. Selanjutnya yaitu ada kolaborasi strategis. Jadi organisasi dapat bermitra dengan pemerintah, sektor swasta, dan lembaga lainnya, atau komunitas lokal dalam merancang dan menjalankan program. Yang terakhir yaitu teknologi informasi dan strategis komunikasi yang efektif. Komunikasi yang kuat akan memperkuat citra organisasi dan memperbesar peluang untuk mendapat dukungan keberlanjutan. Next slide. Lalu, terdapat indikator keberhasilan untuk membuktikan bahwa organisasi ini tuh sudah berhasil atau belum dengan cara melihat peningkatan jumlah penerima manfaat, lalu cakupan program yang meluas, dan juga peningkatan dana yang diterima setiap tahun. Contoh nyata dalam keunggulan bersaing di Indonesia yaitu yang pertama ada Rumah Zakat. Rumah Zakat ini tuh memanfaatkan teknologi digital untuk pelaporan donasi secara real time. Yang kedua yaitu Wahana Visi Indonesia, karena organisasi ini tuh fokus pada pemberdayaan komunitas anak dan pendidikan jaringan global. Next slide. Baik, di sini ada studi kasus yang akan dijelaskan oleh saya sendiri dan juga Lydia. Next slide. Nah, di sini ada kasus tentang penerapan budaya kerja inklusif. BRI raih penghargaan anugerah Abhirama Nawasena dari SBM ITB. PT Bank Rakyat Indonesia seperti yang kita ketahui sendiri itu merupakan salah satu bank terbesar di Indonesia yang menyadari pentingnya menciptakan lingkungan kerja yang inklusif dan berkelanjutan. Dalam upaya tersebut, BRI menghadapi tantangan dalam mengintegrasikan prinsip-prinsip keberagaman, kesetaraan, dan inklusi atau DEI ke dalam budaya kerjanya. Nah, di sini BRI mengalami atau menghadapi tantangan yang cukup berat untuk membangun budaya kerja yang menghargai keberagaman dan memastikan setiap karyawannya itu merasa dihargai dan memiliki kesempatan yang sama untuk berkembang. Hal ini mencakup perlunya kebijakan yang mendukung inklusi, pelatihan untuk meningkatkan kesadaran akan keberagaman, dan mekanisme untuk menangani diskriminasi atau bias di tempat kerja. Next slide akan dijelaskan oleh Lydia.
Nah, dari tantangan yang telah disebutkan, ada strategi manajemen yang diterapkan kepada PT BRI. Yang pertama yaitu pengembangan kebijakan inklusif, di mana BRI merumuskan dan menerapkan kebijakan yang mendukung lingkungan kerja yang inklusif, seperti kebijakan anti-diskriminasi dan program pelatihan keberagaman. Nah, yang kedua yaitu peningkatan kesadaran dan pelatihan, dengan menyelenggarakan pelatihan dan workshop untuk meningkatkan kesadaran karyawan tentang pentingnya keberagaman dan inklusi di tempat kerja. Nah, yang terakhir yaitu penghargaan dan pengakuan. BRI mendapatkan penghargaan Anugerah Abhirama Nawesna 2024 dari SBM ITB untuk kategori Organization and Work Culture for DIE Practice yang menunjukkan pengakuan atas upaya mereka dalam menciptakan budaya kerja yang inklusif. Nah, dampak implementasi dari strategi tersebut, penerapan strategi ini menghasilkan lingkungan kerja yang lebih inklusif di BRI, di mana karyawan dari berbagai latar belakang merasa dihargai dan memiliki kesempatan yang sama untuk berkembang. Hal ini tidak hanya meningkatkan kepuasan dan retensi karyawan, tetapi juga memperkuat reputasi BRI sebagai perusahaan yang berkomitmen terhadap keberagaman dan inklusi. Sekian, saya kembalikan kepada moderator. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada salah kata dan perbuatan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.